Satu, dua, itu sepertinya dengan tidak sengaja terjadi. Iya, iya. Tapi yang ketiga ini, kalau sengaja terjadi, sudah ada yang ngatur kan, berarti. Ada yang ngatur. Nah, ini yang apa? Yang kita pikirkan, sebab tidak mungkin orang tua itu kewalahan mengasuh anak. Tidak mungkin. Jadi bumi ini ibu pertiwi. Iya, iya. Tidak mungkin bumi punya batas kemampuan untuk menampung manusia. Tidak mungkin. Oke. Sebesar apapun mampu menampung manusia. Mampu ya? Mampu. Nah, apalagi sekarang kalau misalnya dengan guyon, kalau ingin mengurangi atau mempertahankan sampai meledak, ya konsepnya Indonesia dipakai 2 anak cukup. Nah misalnya ya 2 anak itu cukup, ya ya. di Orde Baru dulu kan KB. Nah ini kan selesai. Nah ini kalau sudah pakai isu agama, ada yang diharamkan. Enggak, dan terus yang tadi muncul apa tuh namanya, bumi hanya mampu menampung 500 juta manusia. Apakah kemudian itu juga pesanan dari elit global itu tadi, supaya kemudian dia bisa jualan atau bisa apa begitu, atau gimana menurut Mbak Gatot ini, analisa subjektif dari Mbak Gatot? Nah itulah yang disebut dengan kita sudah tercipta menjadi saling mencurigai itu. Ini apa ya bener, nah, bahwa itu merupakan agenda dari elit global. Apa kita tidak keliru. Sementara kok para medis itu selalu mengajarkan pada kita hidup sehat, panjang umur. Kok itu? Ini apa ada bertentangan dengan konsep depopulasi itu? Karena dengan robot nyamuk yang diciptakan ini, Wolbachia ini, Mbak, katanya bisa menghilangkan kejantanan dari laki-laki. Iya. Jadi yang laki-laki kayak cewek gitu ya, sehingga itu juga bisa menghambat pertumbuhan umat manusia gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mbak Gatot nih, sebenarnya elit global itu ya Mbak, sejarahnya ada elit global itu kira-kira bagaimana? Atau pembacaan Mbak Gatot tentang sosok elit global itu sendiri gitu? Ya itu kalau kita mempelajari abad pertengahan menjelang lahirnya teknologi itu. Jadi di mana waktu itu tiap negara itu dikuasai oleh kelompok agama dan kelompok pemerintah, sehingga masyarakat itu kurang mendapatkan porsi, ya. Terus sampai muncul industri, ya, revolusi industri, timbul industri. Nah ini mulai timbul ideologi, ya, dari semua abad industri itu, abad pertengahan masa revolusi industri itu melahirkan semua ideologi, mulai dari kapitalisme, liberalisme sampai komunisme. Itu kan dari revolusi industri itu. Nah di tengah-tengah itu muncul satu kelompok yang suka damai, cinta damai. Terus akhirnya, nah, karena kelompok ini menjauh dengan gereja, akhirnya gereja tidak suka, dianggap ini aliran sesat, dimusuhi. Tapi untuk ditangkap, diadili tidak ada alasan, karena ini cinta damai. Ini yang disebut kelompok tersembunyi yang tidak terkalahkan. Akhirnya, karena ternyata kelompok ini dibentuk oleh orang kaya. Nah, kok orang kaya ini, nah ini disebutkan dari yang menyebut dirinya kelompok Freemason. Freemason ini kelompok rahasia yang tersembunyi, tidak terkalahkan. Orang-orang kaya, super cerdas di daratan Eropa. Nah ini, akhirnya daratan Eropa ini yang di mana? Nah kalau kita telusuri ya cerita-cerita tentang Freemason dari buku-buku yang mereka terbitkan, terus kita gabung dengan suasana negeri kita, ya. Terus dengan pengertian bahwa lahirnya Freemason ini ditelusuri oleh para peneliti, terakhir itu dari para tukang batu. Loh, kok aneh, kok tukang batu, sepele. Ternyata bukan sekedar tukang batu, seorang teknokrat. Arsitek. Ya, arsitek, ya. Di pedalaman Eropa Barat. Nah, terus kalau sudah bicara masalah
tukang batu, bangunan. Ini awal dari pembangunan yang menonjol, ya pembentukan laut di Belanda. Ya, ya. Lahirnya kota Amsterdam, Rotterdam itu. Atau siapa yang membangun ini? Nah ini. Nah kalau kita telusuri lebih lanjut, bersamaan dengan jatuhnya Mojopahit. Nah ini makanya tukang batu di sini pengertiannya membawa bahan-bahan dari sini, terutama semen merah. Waktu itu belum ada semen. Diangkut ke sana dari Keraton Mojopahit sampai ke pondasinya, berikut tenaga ahlinya, dibayar mahal. Dan setelah sukses membangun bendungan ini, sehingga bisa ditempati walaupun daratannya ini di bawah laut ya, tapi kuat, sukses. Nah, maka banyak pesanan membangun kuil-kuil, membangun macam-macam bangunan yang mewah di seluruh daratan Eropa dan kaya dia akhirnya. Ini yang kalau malam ini jagongan. Nah, ini kan pekerjaan kita. Kayak di sini, Pak. Iya, jagongan ngomong itu, kegelap jundrunge kan itu kan kita ini. Iya. Mulai dari ngomong tentang RT, RW, kampung sampai kabupaten, provinsi, negara sampai akhirat itu. itu kita ngomongan kita. Dari wong wedok ngaruh itu garuk jundrunge ya. Ate muring-muring garuk asile. Itu kan. Nah ini kita, itu yang dilakukan oleh mereka, kita damai. Nah ini kelompok ini, Freemason ini, pada awalnya mereka itu hanya mempunyai keahlian melawan kemapanan waktu itu dari kelompok pemerintahan dan kelompok gereja, melawan kemapanan. Nah akhirnya timbul ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang disertai dengan kritik tajam kepada pemerintah dan gereja. Tadinya berbentuk seni kan, seni lukis. Dengan lukisan dia melawan, seni lukis dengan melawan kemapanan itu, dengan lukisan, dengan sastra. Lalu ya sebatas itu kan, ilmu pengetahuan itu, sebatas melukis dan sastra. Misalnya sangat tentang aurat tentang manusia harus sopan santun, tapi diam-diam kok ada udang di balik pintu, permainan seks di balik layar, lalu diciptakan loh tuh lukisan telanjang itu. Nah itu kan Leonardo da Vinci itu kan paling kritis mengkritik pemerintah dan gereja sehingga dimusuhi. Nah lama-lama timbul ilmu filsafat, lama timbul ilmu pengetahuan, timbul teknologi. Nah ini tambah berkembang peradaban, tambah kaya si kelompok ini. Tambah kaya, timbul kelompok Illuminati. Sejarahnya elit global itu begitu ya, Pak ya. Akhirnya bentuklah dikatakan kelompok globalis, orang super kaya, super cerdas dan berkuasa yang mengatur dunia. Lah ini jadinya itu turun temurun. Nah kalau dari situ berarti ini kan dari Jawa. Dari Jawa. Berarti kita tua banget ya, Pak ya. Iya. Nah ini. Oke, saya kembali ke nyamuk, Pak. Iya. Jadi kalau pemerintah kan sudah mengkonfirmasi bahwa sebenarnya teknologi bakteri Wolbachia itu aman karena itu bukan sebuah rekayasa genetik gitu ya, Pak ya. Sehingga itu tidak perlu dicemaskan begitu. Tapi kalau misalnya sampai benar-benar di Bali diadakan itu dilepas ratusan juta nyamuk ya, orang Bali mungkin akan benar-benar ketakutan ya, Pak Gatot. Iya. Oke. Itu cuma kok di Bali? Kenapa kok ada gerakan seperti itu? Terus kenapa kok di Bali? Kenapa ada gerakan seperti itu? Apa cuma sekedar dengan digigit nyamuk itu menjadi orang laki-laki menjadi feminim? Itu begitu? Cuma itu. Ya. Apa cuma itu? Kan Bill Gates kan dikenal sebagai bapak LGBT dunia juga, dicurigai. Cuma itu kan tidak ada masalah sebetulnya. Dan tidak mampu untuk merubah itu kalau orang itu memang laki-laki betul jantan, kan tidak mungkin. Iya. Jadi kan ada konsensus para ilmuwan gitu ya, dia menegaskan bahwa sebenarnya masalah iklim itu memang disebabkan karena populasi manusia di dunia. Mbak Gatot setuju nggak dengan itu? Nah, itu tidak bisa dimandek karena populasi manusia. Tingkah polanya ini. Tingkah pola? Iya, menciptakan apa saja revolusi yang membuat industri iklim segala berubah. macam Itu yang membuat. Tidak ada batasan.
Kalau Jadi dibatasi. manusianya sih tidak ada masalah, Iya. berapapun jumlahnya. Tidak ada masalah, tapi tinggal lakunya ini. Oke, Mesti tidak ada batas. Sumber daya alam segala macam itu ya, Dikeruk, Mbak ya. iya, Oke, itu. dikeruk. Oh, begitu. Nah, kalau misalnya ini, Mbah, masih soal apa tuh namanya ilmuwan mengatakan, banyak yang mengatakan kita sekarang berada pada zaman kemunahan massal yang keenam atau disebut sebagai Anthropocene extinction. Nah, itu menurut Mbah Gatot gimana? Ya, Ini zaman kepunahan massal yang keenam. Iya. Nah, Mbah Gatot melihat itu. Sekarang kita berada pada zaman kepunahan massal yang keenam. Kepunahan massal ini sudah benar-benar akan terjadi nggak menurut Mbah Gatot? Kemarin ada corona, sekarang nanti ada perang laut Cina Selatan, sekarang terjadi perang-perang ya yang melibatkan isu agama segala macam, itu gimana, Mbah Gatot? Nah, lantas pertanyaannya yang kelima yang mana? Yang keempat yang mana? Kan pasti harus ada. Oke. Yang ketiga yang mana? Yang kedua, yang kesatu yang mana? Nah, ini kan masih tidak ada peneliti yang jelas menyebut. Yang pertama ini apa hancurnya Yunani kuno, yang kedua apa hancurnya Romawi kuno, Oke. apa yang ketiga Perang Dunia I, apa begitu? Oke. Saya geser ke Stephen Hawking, Mbah. Beliau mengatakan 100 tahun lagi kita tak akan bisa bertahan. Jika bisa bertahan, semuanya sudah hancur. Revolusi industri, lahan alami yang semuanya itu yang tersisa sekarang hanya tinggal 4%. Sisanya itu semuanya buatan manusia. Lahan-lahan alami itu. Nah, termasuk ilmuwan-ilmuwan itu semuanya pada mengkhawatirkan kondisi bumi ini, Bang. Dengan suhu yang meningkat, misalnya kalau kemudian di kutub nanti meleleh gitu ya. Terus kan bahaya, nasib bumi ini kan bahaya gitu. Kalau kemudian disangkut pautkan sampai ke sana, menurut Mbah Gatot gimana? Misalnya metana sampai keluar gitu kan, habis bumi ini, Mbah. Nah begini, jadi ungkapan yang pertama tadi ini merupakan pemusnahan manusia yang keenam, dan yang kedua tentang kekhawatiran tahun 2050. Itu siklus. Nah, syukur, kita harus bersyukur. Itu kan siklus mereka. Orang-orang kelompok Kaukasuit, kelompok Eropa, Arab dan India. Itu siklus mereka. Berarti ini ditarik ke mundur pada saat terjadi vandalisme di Eropa Barat tahun 500 sebelum Masehi. Hancur-hancuran. Terus diikuti dengan perang di Eropa terus-menerus. Karena apa? Waktu ada vandalisme, bujarnya Romawi kuno, ya. Terus akhirnya terbentuk negara, tapi batasnya tidak jelas. Perancis, Inggris, Belanda, di mana batasnya tidak jelas. Spanyol, Portugis, Jerman, batasnya kan tidak jelas, sehingga perang terus, berebut wilayah. Karena batasnya tidak jelas. Ini zaman mereka. Ini rupanya siklusnya ke situ. Sampai mereka itu kompak kembali menyerang kita. Nah, jadi ini sekarang ini itu dianggap siklusnya pada saat kehancuran Eropa. Padahal bagi kita bahasa Indonesia, kejayaan kita siklusnya. Ini yang harus diperhitungkan. Bagi mereka kehancuran, bagi kita kejayaan siklusnya. Karena waktu itu demikian mereka itu menemukan lahan atau negara yang bisa mengentas mereka dari kesulitan pangan, penyakit dan sebagainya. Dia masuk selesai dalam kehancuran pertama itu, atau ya, terus dia jaya. Kita hancur ke bawah. Nah sekarang terusnya terbalik. Kalau mereka menganggap itu kehancuran mereka, kita kejayaan. Makanya disebutkan kiblat peradaban dunia nanti. Maksudnya kita. Karena mereka hancur, goyang kita bangkit. Itu siklusnya seperti itu. Tanda-tanda itu ada. Apalagi sekarang hayam muruk sudah naik ya, Pak. Nah, tanda-tanda itu ada. Nah, kita tidak ikut hancur seperti mereka. Iya. Oke. Nah, ini disangkut pautkan juga dengan film-film yang dibuat oleh orang-orang Barat, Bah. Seperti layaknya Thanos gitu kan ya. Iya. Mengatakan makhluk hidup harus dihilangkan sebagiannya
untuk menyeimbangkan sumber daya alam dengan makhluknya gitu. Terus kemudian di film-film zombie gitu kan, mesti di endingnya itu sebagian manusia bertahan hidup kembali untuk membangun sebuah peradaban yang baru gitu. Mungkin aja bener-bener ini bisa, misalnya bumi sudah nggak mungkin bisa ditempati gitu ya, terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu, kiamat bener-bener terjadi. Ya salah satu opsinya sekarang yang diteliti, yang sedang diproses proyek besar koloni Mars itu tadi, Mbak Gatot. Nah, saya masuk ke sana, andai kata kemudian benar-benar manusia pindah ke sana gitu, penemu pertamanya misalnya adalah Elon Musk yang paling berjasa gitu, bisa jadi dong nabi baru itu bernama Elon Musk. Ya mungkin nabi baru di sana. Iya, Adam yang baru di sana. Di sana. Lah kita penghuni asli bumi. Oke. Mereka pendatang. Oke. Makanya kalau ada kesulitan di bumi, dia mungkin lari mencari tempat asalnya atau tempat baru. Karena mereka kesini hanya mampir kan. Kalau menurut apa sejarah yang tidak empiris ya, tapi bisa dibayangkan. Kita asli penduduk bumi, maka kita terbebas dari kesulitan. Nah, Kita ini asli penduduk iya. bumi. Berarti memang di dunia ini, di bumi ini ada yang tidak asli. Nah, ya tidak asli ras Kaukasuit itu. Ras Kaukasuit. Yang asli Mongoloid dan Negroid ini asli. Oke. Kita ini asli. Oke. Nah, makanya konsep kita Dewata Nawasana kembali ke situ. Konsep Dewata Nawasana jadi menembah orang alam, konservasi alam kembali. Oke. Itu konsepnya untuk menolong apa ya, kehancuran manusia. Jadi tidak manusia merusak alam, merusaknya karena konsepnya berubah. Tidak lagi Dewata Nawasana. Nah ini Dewata Nawasana itu justru saling kerjasama antara alam dengan manusia, saling menguntungkan, tidak merusak alam. Yeah. Mungkin juga sih, mungkin begini juga nggak Mbak? Jadi misalnya ini saya teruskan soal, kan banyak orang berdebat soal manusia pertama di muka bumi ini katanya Nabi Adam. Iya. Yang katanya terus moro-moro kun fayakun, jadi langsung jadi besar gitu. Atau mungkin kalau kecil kan banyak orang bertanya yang ngasih makan siapa gitu kan ya. Atau mungkin jangan-jangan memang seperti yang terjadi seperti di bumi saat ini nih. Andai kata kemudian Mars itu bumi gitu ya. Terus kemudian orang pindah ke sana. Nah, manusia pertama yang di sana itulah mungkin sebagai Adam. Apakah mungkin begitu, Mbak Gatot? Menurut Mbak Gatot gimana? Dugaan seperti itu ada. Saya sendiri menduga seperti itu. Dengan sendiri menduga seperti itu ya. Iya, yang kapan hari pernah mengilustrasikan telepon-teleponan, Adam telepon Hawa, kamu gimana gitu itu ya? Iya. Oke, itu lebih realistis, lebih logis. Lebih realistis iya. Jadi ketimbang langsung kayak teori adonan roti gitu, jadi gitu ya Pak ya. Jadi mempertemukan antara teori ciptaan dan teori evolusi. Ketemunya di situ. Ini bener. Kalau menurut agama orang bertuhan ini ciptaan manusia. Ciptaan. Tapi menurut ilmu kan evolusi. Ketemunya di situ. Di planet baru di Uni udah 2 orang ini ketemunya di situ. Ketemunya. Oke. Itu bisa ketemu ya? Kan 2 teori ketemu kan, 2 teori. Ya, bahwa iya satu ciptaan, satu evolusi. Diketemukan di cerita tentang orang dari planet lain tadi. Itu. Oke. Kan langsung sempurna. Iya. Katanya kita langsung sempurna, ya itu sempurna 2 orang. Iya. Oh iya.